Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Kanda juga sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama kali marilah kita ucapkan puji-pujian kita, serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayah yang telah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan diskusi follow up akbar nilai dasar perjuangan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan dibersamai oleh Kakanda Master Fajar Ramadan. Beliau merupakan Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Cirebon, yang mana telah membersamai kita dalam Zoom ini. Selamat malam, Master. Selamat malam. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Baiklah, Kanda Yunda yang berbahagia. Terima kasih semuanya yang telah masuk ke dalam Zoom ini mengikuti follow-up akbar yang dilaksanakan oleh HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan Tinggi. Baiklah, untuk kesempatan yang berbahagia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan diskusi lepas mengenai nilai dasar perjuangan, yang mana NDP malam ini, yaitunya kita membahas tentang NDP bab 3, berbicara mengenai kemerdekaan, ikhtiar, dan keharusan universal ataupun takdir. Yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan NDP bab 1, bab 2, bab 2, dan malam ini kita akan berbicara mengenai dasar perjuangan bab 3, dan diteruskan nantinya kepada bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, dan bab 8. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang NDP ke-8 babnya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, pada malam hari ini saya sebagai moderator akan menyampaikan CV dari pemateri kita. Nama lengkap beliau yaitunya Master Fajar Rahmawan, nama panggilan Master Fajar, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 22 Februari 1995, alamat Majasem Kota Cirebon, nomor HP 0821 25 28 13 97. Instagram beliau Fajar Rahmawan 22. Email fajarrahmawan56@gmail.com. Pendidikan SDN Salopo 02 2007, MTS Baitul Hikmah 2010, MA Baitul Hikmah 2013, S1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2019, S2 Sunan Gunung Jati Bandung sampai sekarang. Masya Allah, masa kita sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya. Semoga percepat sudahnya. Kemudian training HMI LK1 Komisariat Tarbiyah Cabang Cirebon, LK2 Cabang Cirebon, Senior Kos Cabang Salatiga. Pengalaman organisasi beliau, internal HMI, Ketua Umum HMI Komisariat Ad-Din, Kabid PA HMI Cabang Cirebon, BPL HMI Cabang Cirebon. Eksternal, Kabid PAO HMI HMJ Tafsir Hadis, Kepala Bidang PDK PMPT Wilayah Cirebon, Founder Malam Rabu Bersama Buku, Dewan Pengawas Harmoni Anak Nagari. Nah, itulah kemudian hal yang menarik di HMI, yaitunya nilai dasar perjuangan. Moto beliau, yakin usaha sampai. Nah, itulah
CV dari pemateri kita ataupun Master Fajar Rahmawan kali ini. Nah, berbicara kita mengenai silakan kepada pemateri kita untuk memaparkan tentang NDP bab 3 ini. Sedikit saya akan mengilas mengenai NDP bab 3 ini. Yang mana di NDP bab 3 ini kita manusia, ikhtiar, dan keharusan universal ataupun takdir. Manusia dua kehidupan, yakni yang pertama kehidupan dunia. Di sini orang-orang dianugerahi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehendak dan mengusahakan apa yang dikehendakinya itu. Dalam kehidupan dunia pula, orang memperoleh sebagian dari hasil usahanya. Orang yang bekerja keras memperoleh rezeki cukup, yang giat belajar dan dalam mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, kehidupan akhirat. Nah, ini orang tidak lagi berusaha, akan tapi hanya memetik hasil usahanya di dunia. Wujud dan corak kehidupan akhirat seseorang tergantung kepada amalnya di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 48 yang artinya, dan berhati-hatilah kepada hari kiamat yang seorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, dan tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, tanpa berpanjang-panjang waktu, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan tentang bab 3, tentang kemerdekaan manusia dan kebebasan universal takdir. Baiklah, kita persilahkan kepada Master Fajar Ramadan untuk memaparkan bab 3 ini. Kepada Master, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suaranya jelas gak? Jelas, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HMI Komisariat Tarbiyah Cabang Bukit Tinggi, terkhusus Ketua Umum Muhammad Ihsan, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa memberikan waktu bagi saya untuk bisa bersilaturahmi bersama kawan-kawan di Bukit Tinggi, khususnya di Komisariat Tarbiyah. Sebelumnya ini sambung silaturahmi saya dengan Ketua Umum Muhammad Ihsan, yang pada kesempatannya dulu pernah bersama-sama belajar di LK2 HMI Cabang Majalengka. Beliau belajar sebagai peserta, saya pun masih belajar sebagai pengelola pada waktu itu. Jadi pada intinya persoalan waktu yang mempertemukan kita dalam satu forum pembelajaran, yaitu LK2 HMI Cabang Majalengka pada waktu itu. Alhamdulillah silaturahmi masih terjalin meskipun hanya via WA dengan Ketum Ihsan, dan sekarang dipersilahkan untuk bersama-sama bersilaturahmi dengan kawan-kawan di HMI Komisariat Tarbiyah Cabang Bukit Tinggi. Pun saya lihat di sini ada Ayunda Ajma yang pada waktu itu sempat bertemu di LK2 HMI Cabang Cirebon ya. Tom, sebelum dilanjut saya mohon izin adik-adik saya dari Cabang Cirebon ikut gabung karena tadi saya nge-share ini link ke teman-teman di Cirebon. Jadi ada beberapa, barangkali ada yang tidak dikenal, itu kawan-kawan. Langsung saja, jika berbicara tentang NDP khususnya bab 3, ada suara ya. Halo. Oh, boleh dilanjut. Jika berbicara NDP, tentunya mungkin tidak sama dalam penyampaian, khususnya dalam metode penyampaian NDP.
boleh jadi teman-teman bertemu dengan pemateri atau dengan master pengampu materi nilai dasar perjuangan dengan metode Dekon, ada yang dengan metode lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini karena memang pada waktu SC saya pribadi ngambil fokus di NDP selain sebagai sindikat wajib pun itu sebagai sindikat pilihan saya. Tetapi metode yang saya ambil mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang lain, dengan kawan-kawan master yang lain. Tidak ada yang salah, tetapi itu persoalan pendekatan saja. Kalau saya melihat NDP itu bukan lagi persoalan apa namanya satu teks yang dianggap tanda kutip seram oleh kebanyakan kawan-kawan HMI, karena NDP sama dengan teks-teks yang lain yang bisa kita dialogkan, bisa kita dialektikan dengan pendekatan apa yang kita pilih sesuai dengan apa yang nyaman bagi kita gitu. Kalau kita memang tidak sanggup untuk membaca NDP dengan metode Dekon dan Rekon, ya saya rasa teman-teman boleh pilih metode yang lain. Nah, adapun metode yang saya pilih pada waktu itu dan sampai sekarang itu menjadi pilihan saya ketika menyampaikan ke teman-teman di HMI, ketika belajar bersama teman-teman di HMI, saya lebih sering memakai metode narasi deskripsi, yang mana NDP sebagai teks, oleh karena itu kita tidak boleh jauh-jauh dari teks tersebut. Ketika kita berbicara NDP tapi kita tidak atau sama sekali tidak membaca teksnya, yaitu sama saja dengan diskusi diskusi debat kusir pada akhirnya gitu. Berbicara hal yang ngawang tapi tidak tahu kapan kita harus pulang ke dalam teks tersebut. Karena menurut saya ketika kita membaca ulang sejarah NDP, NDP dilahirkan atau digagas oleh Nurholis Majid atau sapaan akrabnya Cak Nur, yang pada waktu itu diperuntukkan untuk kader-kader HMI dalam mempermudah memahami nilai-nilai keislaman. Kalau pada akhirnya yang semangat awalnya NDP lahir sebagai satu teks untuk mempermudah pemahaman keislaman kader-kader HMI, tapi pada kenyataannya NDP malah menjadi hal yang menyeramkan, berarti kan itu NDP sudah agak bergeser dari fungsinya. Itu pandangan saya. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi menganggap NDP sebagai teks yang kaku, yang tanda kutip menyeramkan, males, sulit dipahami. Nah, itu tidak betul, karena semangat awal NDP dibuat untuk itu, untuk mempermudah pemahaman khususnya keislaman kader-kader HMI. Oleh karena itu ketika saya mempelajari NDP dan berbagi kepada kawan-kawan dengan metode narasi deskripsi, maka alangkah baiknya teman-teman megang teks tersebut dan nanti bisa dicek bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng by paragraf, by teksnya. Langsung saja karena tidak banyak waktu. Ketika berbicara NDP khususnya bab 3, kita berbicara tentang kemerdekaan manusia dan keharusan universal, atau istilah familiar kita berbicara ikhtiar dan takdir. Teman-teman boleh dicek bahwa paragraf pertama di NDP bab 3 itu melanjutkan paragraf terakhir NDP bab 2. Dia berbicara tentang keikhlasan. Boleh dicek sama-sama itu. Itu di teksnya berbicara bahwa poin penting dari sebuah kemerdekaan manusia itu titik tolaknya adalah keikhlasan. Bahwa manusia yang ikhlas memilih sesuatu hal yang menurut dia baik, maka itulah yang disebut dengan kemerdekaan bagi manusia, karena dia melakukan sesuatu berdasarkan pilihan tanpa ada paksaan dari siapapun. Orang yang ikhlas dalam memilih sesuatu, maka dia orang yang merdeka. Kalau pandangan saya dalam NDP bab 3. Karena akan menjadi hal yang bertolak belakang ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, tapi pada prinsipnya kita sama dengan dia tidak merdeka. Sederhananya seperti itu.
dalam bab 3 di paragraf ke-1. Lanjut setelah itu, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan manusia sebagai prinsip dasar dari pribadi, tiap-tiap pribadi manusia yang dihasilkan dari pilihan terbaik hasil dari keikhlasannya, NDP bab 3 berbicara tentang konsekuensi logis atas pilihan tersebut. Yang mana pada prinsipnya NDP bab 3 membagi dua prinsip konsekuensi, yaitu antara hal-hal yang duniawi dan hal yang ukhrawi, atau bahasa NDP itu yang eternal. Keikhlasan atau pilihan manusia, pilihan kemerdekaan manusia yang dihasilkan dari keikhlasan, ketika dia masih ada di dunia, dia menjalankan sesuatu dengan penuh keikhlasan, maka itu nanti konsekuensinya adalah apa yang kita perbuat itu akan menjadi apa yang kita tuai pada kemudian hari. Tetapi pada prinsip lain, ketika kehidupan pasca kehidupan di dunia atau kehidupan yang lebih abadi, itu tidak ada lagi pilihan tidak ada lagi konsekuensi atas pilihan kita, melainkan seluruhnya itu akibat. Jadi prinsip dasar dari kemerdekaan manusia itu, yang pertama kita ulang, yang pertama bahwa manusia merdeka adalah dia yang menjalankan seluruh aktivitas hasil dari pilihan keikhlasannya. Lalu setelah dia menjalankan segala sesuatu atas dasar pilihannya, ketika selama dia hidup di dunia, maka dia akan menerima hukum sebab akibat. Tapi pasca kehidupan di dunia, nanti setelah itu, yaitu kehidupan yang abadi, tidak ada lagi hukum sebab akibat, melainkan semuanya akibat. Gitu. Jadi ketika dia hidup di dunia dan menjalankan seluruh aktivitas atas dasar kemerdekaannya, dia itu berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan manusia lagi, berhubungan dengan alam semesta, berhubungan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu, hukum sebab akibat di sana berlaku. Ketika manusia menjalankan yang baik, maka dia akan menerima yang baik, pun sebaliknya. Tetapi pasca kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat yang lebih abadi, dia hanya mendapatkan hukum-hukum akibat dari apa yang dia perbuat sebelumnya. Tidak ada lagi tawar-menawar gitu. Oleh karena itu yang menjadi titik tolak NDP ketika berbicara tentang individualitas. Individualitas itu di samping kemerdekaan, individualitas pun menjadi hal yang asasi bagi manusia. Dengan catatan bahwa manusia hidup secara individu, dia hidup berdialektika dengan alam, bertemu dengan makhluk yang lainnya, dengan manusia, dan berkelompok, menjadi komunal, dan lain sebagainya. Tetapi pasca itu dia meninggal dan kembali menjadi individu, pun mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan di dunia itu secara individu juga. Oleh karena itu individualitas itu menjadi hal yang asasi di samping kemerdekaan bagi manusia. Itu dari paragraf 1 sampai paragraf 3 NDP bab ketiga. Sebelumnya keseluruhan dari NDP bab 3 itu ada 7 paragraf dan memuat 5 ayat Al-Quran. Di antaranya itu konsekuensi atas perbuatan baik dan buruk manusia. Nah, ketika berbicara tentang kemerdekaan manusia yang merupakan hal yang asasi, lalu individualitas tadi merupakan hal yang asasi pula, kita tidak boleh lupa akan adanya satu aturan yang memang itu menjadi keharusan universal. Nah, keharusan universal itu bentuknya nanti akan turunannya akan bermacam-macam. Ketika kita berbicara keharusan universal yang secara umum, secara global,
itu salah satunya adalah sunatullah, hal yang tidak bisa kita hindari, keharusan universal itu. Adapun keharusan universal yang dihasilkan atau diproduksi oleh usaha-usaha kreatif manusia itu bentuknya akan bermacam-macam, seperti adat, istiadat, hukum, undang-undang tertulis, dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang menjadi batasan atas kemerdekaan manusia. Karena pada prinsip dasarnya semua manusia memiliki kemerdekaan, semua manusia memiliki semangat atas pilihannya, tetapi pada kenyataannya kita lihat bahwa manusia itu kan tidak berdiri sendiri, melainkan dia berkelompok, dia hidup berdampingan. Oleh karena itu hal yang harus diperhatikan adalah batasan atas kemerdekaan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu itu. Karena kalau kita tidak berbicara tentang batasan akan kemerdekaan, yang dikhawatirkan adalah bentrok di antara dua kemerdekaan atau lebih. Itulah yang disebut dengan penjajahan atau hal-hal yang saling menindas dan tidak diinginkan oleh manusia, di antaranya diakibatkan karena setiap individu tersebut merasa paling memiliki kemerdekaan. Maka terjadilah bentrok antar kemerdekaan. Hal itulah yang harus digarisbawahi dari poin NDP bab 3 bahwa kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Oleh karena itu ada hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pada prinsip dasarnya kita merdeka, tapi catatannya bahwa kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Seperti hal kita masuk ke contoh sederhana. Ketika kita masuk satu rumah makan memberikan space tempat untuk kita duduk, tapi kita kan tidak terbiasa duduk di tengah-tengah meja yang sudah diisi oleh orang lain. Meskipun tidak ada yang melarang kita duduk di sana. Itulah di antara satu keharusan universal yang kita hargai. Itulah yang kita anggap sebagai kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kalau kita tidak lagi mengindahkan hal-hal yang dianggap batasan atas kemerdekaan, maka bentrok dan hal-hal negatif lainnya itu akan terwujud. Nah, dalam urusan yang lain, ketika kita berbicara tentang keharusan universal, itu yang menjadi batasan atas kemerdekaan manusia, hal yang menjadi catatannya adalah relasi antara kemerdekaan manusia dengan keharusan universal. Nah, bahwa relasi antara kemerdekaan manusia dengan keharusan universal itu relasinya bukan penyerahan secara tiba-tiba. Kalau penyerahan secara tiba-tiba, maka yang muncul adalah penindasan atau ketundukan atau perbudakan gitu loh. Karena kita tidak mampu, maka kita menyerah dan pada akhirnya kita tertindas atau pada akhirnya kita menjadi budak. Bukan hanya menjadi budak oleh orang lain, melainkan kita pun akan menjadi budak atas keinginan kita sendiri. Karena tidak sedikit manusia yang celaka oleh keinginannya sendiri, karena tidak memahami akan batasan atau keharusan universal yang berlaku. Oleh karena itu, relasi antara kemerdekaan manusia dengan keharusan universal itu bukan penyerahan secara tiba-tiba, melainkan pemahaman utuh terhadap keharusan universal. Ketika kita memahami bahwa ada keharusan universal, ada sunatullah, ada hukum alam, ada kontrak sosial, ada undang-undang, ada aturan, maka kita akan menjalankan itu dan kita menyadari bahwa itu batasan bagi kita demi terciptanya sebuah hal yang baik. Kalau kita tidak memahami akan itu, relasi yang tercipta adalah relasi perbudakan. Oleh karena itu, di bab 1, di bab 2, ketika bab 1 lebih dominan berbicara tentang ketundukan kita terhadap pilihan keyakinan yang benar, itu bukan suatu penyerahan yang tiba-tiba, tapi atas dasar pilihan yang benar, atas dasar pilihan yang baik,
karena keyakinan yang benar akan menghasilkan satu peradaban yang benar. Nah, itu menjadi satu bantahan terhadap satu ideologi Marxis yang berbicara bahwa agama adalah candu. Nah, dia berbicara bahwa agama adalah candu karena manusia seolah-olah hilang kuasa, hilang pilihan atas keagamaannya. Oleh karena itu, Islam menjadi satu pilihan yang sangat rasional, Islam menjadi satu pilihan yang sangat bebas, dan Islam menjadi satu pilihan yang sangat berdampak baik dan sangat menghargai kemerdekaan serta mengindahkan keharusan-keharusan universal. Nah, itu ada di paragraf 6. Ketika manusia merdeka lalu dihadapkan dengan keharusan universal, relasi yang dibangunnya adalah pemahaman utuh tentang batasan akan kemerdekaan setiap manusia, bukan penyerahan secara tiba-tiba. Karena kalau penyerahan tiba-tiba itu akan menciderai nilai asasi dari manusia, yaitu kemerdekaan. Nah, ketika kita memahami bahwa ada satu keharusan universal yang berlaku di dalam kemerdekaan manusia, itu akan menjadi satu hal yang mendorong manusia terus progresif melakukan sesuatu tanpa takut akan mendapatkan apapun, tanpa takut keputusannya seperti apapun. Itu bisa dicek di paragraf akhir bab 3. Ketika takdir itu kita bisa anggap sebagai sesuatu hal yang fenomena yang akan terjadi, dan kita akan mengetahui takdir itu setelah itu terjadi. Oleh karena itu, ketika manusia memaksimalkan ikhtiar atas dasar pilihan dan dia jalankan secara ikhlas, dia mengetahui ada takdir Tuhan yang berjalan di sana, ada keharusan universal yang berjalan di sana. Ketika apa yang kita ikhtiarkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itu akan menciptakan manusia-manusia yang tidak mudah untuk putus asa. Jadi bentukan dari NDP bab 3 atau bentukan sebelum bab 3, bentukan dari NDP bab 2, output yang dihasilkan itu manusia-manusia yang ikhlas dalam menjalankan segala aktivitas-aktivitas kemanusiaan, atau bahasanya usaha-usaha kreatif manusia. Setelah usaha-usaha kreatif manusia itu tercipta, lanjut ke bab 2, kita menjadi manusia yang merdeka atas dasar pilihan terbaik yang kita tentukan dan kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Lalu kita sadari bahwa ada keharusan universal yang berlaku dalam setiap fenomena yang terjadi bagi manusia, dan ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu takdir yang ada di luar diri kita. Ketika kemerdekaan manusia atau ikhtiar kita maksimalkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak akan menjadi manusia-manusia yang putus asa. Karena kita memahami secara utuh bahwa ada keharusan universal yang berlaku di sana. Itu sederhananya NDP bab 3 dalam pandangan awam saya ketika mengkaji NDP melalui pendekatan narasi deskripsi. Memang agak tidak terlalu berat lah. Kita bisa berdialog langsung dengan teks-teks NDP, dan yang menjadi catatan bahwa bab 1 sampai bab 3 itu objeknya lagi-lagi kita harus tempatkan objeknya adalah diri kita. Kita tidak boleh mengobjekkan orang lain. Dalam mempelajari NDP bab 1 sampai bab 3 khususnya, objeknya itu diri kita. Sudah enggak kita menjadi manusia yang merdeka? Sudah enggak kita menjalankan seluruh pilihan dengan penuh keikhlasan? Sudah enggak kita menyadari bahwa ada keharusan universal yang harus kita indahkan? Ada konsekuensi hukum sebab akibat yang kita lakukan. Nah, lagi-lagi objek yang harus kita tempatkan dalam mempelajari NDP khususnya bab 1 bab 3 itu ya diri kita. Mungkin itu sederhananya moderator, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Ter. Baik, kita langsung saja pada Anda dan Ayunda. Silahkan yang ingin bertanya pada master kita, silahkan.
Izin moderator. Halo moderator. Pada Yunda Vera. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya Ya, perkenalkan, Yunda. baik, izin bertanya Mas Ter, mengenai bab 3 mengenai kemerdekaan manusia, ikhtiar dan keharusan universal. Yang mana pada paragraf pertama kan keikhlasan yang insani itu tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. Nah, yang ingin saya tanyakan di saat ini, kemerdekaan yang dimaksud pada paragraf pertama itu kemerdekaan seperti apa, Mas Ter? Karena sama-sama kita ketahui pada zaman sekarang itu gimana ya? Kemerdekaan yang dimaksud itu seperti apa gitu, Mas Ter? Kemerdekaan dalam hidupkah atau kemerdekaan dalam mengemukakan pendapatkah atau bagaimana? Karena tiap-tiap kemerdekaan itu kan ada slot-slotnya gitu, Mas Ter. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunda Vera. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Ted, yang mana pertanyaannya keikhlasan insani terhadap keikhlasan insani tidak mungkin tanpa kemerdekaan. Nah, pertanyaan Yunda Vera ini, kemerdekaan yang seperti apa yang dimasukkan dalam NDP bab 3 ini pada paragraf pertama ini? Silakan Mas Ter. Maksud dari kemerdekaan maksud dari kemerdekaan dari paragraf pertama NDP itu kan sebetulnya ada lanjutannya juga di sana. Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela, kemerdekaan dalam arti kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan dengan sesuai hati nuraninya. Tapi kalau kita kembalikan kepada NDP bab 2 tentang pengertian dasar kemanusiaan, bahwa itu ada di paragraf-paragraf akhir yang berbicara tentang satu hal yang harus kita ambil titik temu antara spirit duniawi dan spirit ukhrawi. Poinnya di sana. Bahwa manusia, ini ngulas sedikit bab 1 dalam pandangan saya, bahwa manusia itu merupakan satu makhluk yang pada dirinya itu terdapat hal-hal yang kontradiktif. Sisi lain Tuhan mengutus manusia sebagai khalifah fil ardh sesuai dengan surat Al-Baqarah. Tapi di sisi lain juga manusia itu diberi tugas untuk menjadi abdun. Nah, itu kan hal yang kontradiktif. Maksud kontradiktif itu khalifah, pemimpin, pengganti di mana dia memiliki kebebasan atas tugas tersebut, tapi di sisi lain kita memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai abdun, hamba yang harus berserah. Nah, bagaimana ceritanya orang yang diberi kebebasan harus berserah? Kan itu bertolak belakang. Nah, tetapi poin-poin itu yang harus kita cari benang merah atau titik temunya, bahwa manusia dikasih pilihan bebas sebagai pemimpin, pun manusia diberi tugas untuk menjadi abdun. Itu menjadi satu spirit ketika kita kembalikan lebih jauh dari prinsip penciptaannya, bahwa manusia dalam Al-Quran diceritakan dia tercipta dari sesuatu hal yang begitu hina, begitu rendah, yaitu saripati tanah lalu nanti menjadi air mani dan lain sebagainya. Tetapi pada perjalanannya ditiupkan satu ruh yang tanda kutip itu sangat amat mulia. Itu menjadi dua hal yang kontradiktif. Di sisi lain kita memiliki unsur-unsur yang hina, sisi lain kita memiliki unsur-unsur yang mulia juga. Nah, dalam diri kita terdapat hal-hal yang duniawi, pun terdapat nilai-nilai yang ruhani. Terdapat unsur-unsur jasmani, terdapat unsur-unsur rohani. Dari asal itulah NDP bab 2 menggiring kita untuk mencipta kader-kader HMI yang menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Dua hal yang berlawanan diintegrasikan, lalu nanti intinya menjadi
insan kamil secara utuh, tapi berhubung insan kamil hanya bisa diraih oleh makhluk yang istimewa, manusia yang istimewa yaitu Nabi Muhammad, minimalnya kita mendekati insan kamil lah. Nah, output yang dihasilkannya ketika kita bisa mengintegrasikan dua hal yang berlawanan tersebut, maka kita tidak lagi berbicara bahwa satu aktivitas itu hanya menjadi urusan duniawi, urusan ruhani, urusan jasmani saja. Tetapi aktivitas itu akan menjadi dan akan bernilai nilai-nilai insani, nilai-nilai ruhani, dan nilai-nilai yang ukhrawi. Nanti turunannya apa? Turunannya NDP bab 2 menggiring kader-kader HMI menjadi kader-kader yang progresif, yang terus bekerja, terus bergerak, tetapi dengan prinsip bahwa bekerja bagi dia itu adalah satu kesenangan. Dan kesenangan bagi kader-kader HMI itu terdapat dan ada dalam bekerja. Itu bisa dicek di NDP bab 2. Sebentar. Agak low bed ini. Nah, karena tadi di bab 2-nya kita sudah sadar akan pilihan-pilihan itu, maka itu yang disebut dengan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang dimaksud oleh NDP itu dia lebih khususnya bab 3, dia lebih berbicara tentang kemerdekaan pribadi kita, bahwa segala aktivitas yang kita lakukan itu harus berdasarkan pilihan kita, yang mana kita pilih dengan baik, kita pilih dengan penuh kebahagiaan, karena tadi prinsipnya manusia-manusia yang sadar akan dua hal yang berlawanan lalu diintegrasikan, outputnya manusia ikhlas. Ketika dia ikhlas, maka dia tidak lagi merasa terpaksa atas apa yang dia lakukan, karena menurut dia apa yang dia lakukan adalah pilihannya, apa yang dia lakukan adalah kebahagiaannya. Ibarat kata teman-teman yang fakultas tarbiyah nanti ke depannya menjadi guru misalkan, guru itu kan aktivitas duniawi, aktivitas jasmani. Tapi karena kita sudah memahami bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang ada di NDP bab 2, kita tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai jasmani dan duniawi saja, maka ketika kita mengajar itu akan menjadi hal yang nilainya ibadah. Karena kita ikhlas menjalankan itu. Karena kita merdeka mengambil satu pilihan sebagai profesi kita guru misalkan, bukan karena terpaksa. Apapun itu, bukan hanya guru. Nanti ke depannya apapun profesi kita, ya kita terima itu sebagai pilihan terbaik, kita jalankan itu dengan penuh keikhlasan, dan kita anggap bahwa ini sebagai hasil dari kemerdekaan kita. Lebih ke internal diri kita ya, bukan berbicara tentang hal-hal yang eksternal kemerdekaan manusia di paragraf pertama bab 3 itu. Nanti ketika berbicara urusan-urusan eksternal itu ada di bab 5, 6, 7. Ada konsep masyarakat, ada konsep keadilan yang nanti urusannya dengan negara, ada urusannya dengan masyarakat luas yang harus diorganisir melalui organisasi negara yang menghasilkan keadilan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi bab 1 sampai bab 3 itu lagi-lagi objeknya itu diri kita. Bagaimana kita menyadari bahwa sudah tidak yang kita lakukan ini atas dasar pilihan kita. Merdeka tidak kita dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Kalau pandangan saya seperti itu ketika berbicara kemerdekaan di bab 3. Oke, terima kasih Master yang telah memaparkan pertanyaan dari Ayunda sekarang. Mungkin dari Ayunda, mungkin ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya. Izin bertanya, Kanda. Oh, jadi boleh.
Oh baik, silahkan kepada Kanda Zulkifli. Oke baik, terima kasih Kanda. Izin Master Fajar, saya Fajar Yasin dari Komisariat Usuluddin Adab dan Dakwah YN Cabang Bukit Tinggi. Di sini saya masih ragu terhadap takdir tersebut gitu. Banyak pengertian-pengertian takdir yang saya dapatkan gitu. Ada yang mengatakan bahwasannya takdir itu terbagi dua, ada yang bisa diubah, ada yang tidak gitu kan. Yang bisa diubah adalah takdir yang akan datang, sedangkan yang tidak bisa diubah adalah sesuatu hal yang telah terjadi gitu. Ada juga yang mengertikan sedemikian gitu. Dan ada juga yang mengatakan takdir itu adalah satu gitu, yaitu ketika kita mati gitu kan. Jadi kalau kita belum mati itu belum disebut dengan takdir tersebut gitu. Nah, dengan demikian kan itu yang membuat saya ragu tentang takdir itu, Master gitu. Bagaimana sih konsep sebenarnya terhadap takdir tersebut gitu? Oke, mungkin sekian Master, moderator. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kanda Fajri, pertanyaan sangat luar biasa. Bertanya mengenai takdir. Apa takdir itu sebenarnya? Karena mungkin Kanda Fajri memiliki banyak definisi. Dia mengatakan, ada yang mengatakan takdir itu dua, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah, dan ada juga yang mengatakan satu. Yaitu takdir itu ada ketika manusia telah meninggal. Mungkin kepada Master Fajar bisa menjawab pertanyaan dari Kanda Fajri. Pada Master, kita persilahkan. Nah, ketika berbicara mengenai takdir, ini menjadi hal yang tidak hanya satu definisi gitu. Ada debatable dan itu dari dulu. Ya dari zaman pembagian mengenai sekte-sekte lah. Tiap sekte kan berbeda memahami akan takdir tersebut. Tapi singkatnya gini, ini pemahaman awam saya. Boleh teman-teman nanti tambahkan kalau memang dirasa kurang. Sederhananya ketika berbicara takdir, kita berbicara asal kata dasarnya dulu, bahwa itu bahasa yang berarti ukuran gitu. Bahwa segala sesuatu memiliki ukurannya masing-masing, ada takarannya masing-masing. Dan berbicara takdir ketika dihubungkan dengan alam semesta, itu menjadi satu sunatullah yang tidak bisa dirubah. Seperti halnya ukurannya matahari yaitu keluarnya siang gitu, bukan keluarnya malam. Ukurannya malam bulan itu ya keluarnya. Kembalikan bahwa seluruh aktivitas kita itu pada intinya belum sampai ke cerita akhir. Belum sampai ke cerita akhir. Seluruh aktivitas manusia itu hanya bertemu dengan koma. Sebelum dia mati ya belum bertemu dengan titik, belum bertemu dengan cerita akhir. Oleh karena itu kita tidak boleh pandai-pandai mengklaim akan takdir Tuhan. Baru pacaran sebulan lalu berbicara bahwa kau adalah takdirku, kan itu agak gimana juga gitu. Baru aja koma kan besoknya putus. Oh berarti kan ada paragraf lain kan dari cerita kita, kan bisa menjadi hal yang kita bingung juga. Atau contoh gini, kita nikah sama A lalu kita bercerai, kita nikah lagi sama B, lalu yang dikatakan jodoh sebagai takdir kita yang A apa yang B, kan menjadi perdebatan juga. Oh belum takdirnya aja. Dan kita pun jangan pandai-pandai mengkambing hitamkan takdir. Maksud mengkambing hitamkan itu, kok kenapa kau nggak berhasil? Ya takdirnya udah gagal gitu. Padahal kan ikhtiar kita aja yang nggak maksimal. Oleh karena itu di bab 3 NDP itu tidak spesifik dia berbicara takdir. Dan dia lebih nyaman dengan istilah keharusan universal. Lebih nyaman dengan keharusan universal. Tapi pemahaman kita akan adanya takdir itu harus. Pemahaman. Kita yakini bahwa ada takdir itu harus. Kalau kita lebih dispesifikan takdir itu apa, ya kalau saya pribadi saya tidak berani. Saya tidak berani karena lagi-lagi kami hanya baru koma, lanjut paragraf, koma, belum sampai titik. Belum bisa bulat mengatakan takdir itu apa gitu maksudnya. Tapi pemahaman atau keyakinan bahwa adanya takdir itu harus.
inilah yang menjadi satu sub bagian dari Islam sebagai agama, bahwa ketika berbicara agama ya harus ada satu ruang di mana dia itu tidak bisa dirasionalkan. Berarti itu kan doktrin namanya. Tapi adanya satu doktrin yang tidak rasional dalam agama itu sangat rasional. Karena kalau agama menjadi rasional semua, ya itu bukan lagi agama, tapi satu madhab filsafat. Karena tidak rasional, maka dia menjadi satu bagian doktrin agama. Dan ketika kita berbicara bahwa takdir pun itu masuk dalam satu rukun iman yang menjadi doktrin agama kita. Itulah yang menjadikan saya tidak berani berkata dengan detail tentang definisi takdir. Tapi secara sederhana bahwa itu ukuran dan keharusan universal yang akan berjalan semestinya dan sebagaimana fungsinya gitu. Kalau pandangan saya itu, kalau tidak puas ya teman-teman boleh menambahkan, dan saya yakin itu masih kurang dari penjelasan yang sebenarnya. Ini hanya awam saya saja. Sederhananya gitu. Baik, terima kasih Mas Ter. Mungkin masih ada lagi yang ingin Kanda dan Yunda pertanyakan, dipersilahkan. Mungkin Kanda dan Yunda dari HMI Cabang Cirebon, mungkin ada yang ingin ditanyakannya. Untuk Kanda Fajri ya, sudah sampai ya Kanda ya? Izin moderator gitu. Kan berbicara takdir, jodoh tersebut juga dimaksud dengan takdir gitu kan. Siapa sih yang jadi jodoh kita itulah takdir kita besoknya gitu. Dan saya juga mempunyai apa ya? Ada yang saya lihat bahwasanya ada orang yang belum menemukan jodohnya ataupun pasangannya, tetapi dia sudah meninggal gitu, atau sudah sampai ke tahap akhir titik gitu, yang kata Master tadi gitu. Itu bagaimana sih Master gitu tentang takdir beliau gitu, tentang jodoh beliau gitu. Jadi sekian Master, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kanda Fajri. Ya, pertanyaan sangat menarik ya. Kanda Fajri mengatakan jodoh itu termasuk dalam takdir. Nah, bagaimana ketika ada seorang manusia, dia telah meninggal, tapi dia belum memiliki yang namanya jodoh. Mungkin Master Fajar bisa memberikan jawaban. Silahkan. Saya tidak berani mengklaim kalau takdir nggak sampai kepada orang yang tidak meninggal. Tapi gini, ini menjadi, kenapa ini menjadi hal yang debatable? Al-Ghazali dengan Ibnu Rus, teman-teman boleh baca. Sekelas Al-Ghazali pun beliau berdebat soal takdir. Soal satu pemahaman tentang Tuhan yang spesifik berbicara tentang takdir. Ibarat kata gini, yang menjadi catatan akan takdir manusia itu nama, atau gini, gimana ya menjelaskannya. Mohon izin ya, saya ngambil satu contoh nama ya di room Zoom ini. Misalkan gini, Ketum Ihsan, dia itu ditakdirkan untuk, Tuhan itu menciptakan satu konsep tentang takdir dalam kategori jodoh ya. Tapi apakah jodoh Ihsan itu secara spesifik disebut bahwa itu adalah siapa ya perempuan di sini? Azma lah misalkan. Atau yang lain. Nah, itu kan apakah Tuhan ikut campur sampai ke persoalan teknis seperti itu atau enggak? Itu kan yang menjadi perdebatan juga. Yang dimaksud ketentuan ukuran Tuhan itu kan salah satunya jodoh. Jodoh, rezeki, mati kan, dan sebagainya. Tapi apakah jodohnya itu secara spesifik disebut namanya atau tidak? Itu kan menjadi perdebatan. Al-Ghazali dengan Ibnu Rus itu berdebat soal konsep umum dan khusus tentang takdir. Apakah Tuhan mengetahui hal yang khusus atau tidak? Apakah Tuhan hanya mengetahui hal yang umum-umum saja?
seperti bahwa jodoh itu bagian dari takdir, itu kan masih umum. Khususnya ajma jodoh dari ihsan misalkan. Nah, apakah Tuhan sampai mengetahui hal yang khusus seperti itu? Nah, itu kan tidak bisa kita jawab. Ini masih mending dalam konteks jodoh. Konteks umum dan khusus yang lain yang akan lebih ribet. Misalkan seperti halnya ada satu hal yang hanya kita ketahui karena kita rasakan. Misalkan mules. Bagaimana seorang dokter itu menghasilkan satu konsep tentang mules, sakit perut, kalau dia tidak bisa merasakan? Berarti konsep sakit perut itu lahir sebagai ilmu pengetahuan kedokteran karena si dokter itu merasakan. Ya kan? Itu kan khusus. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengetahui hal yang spesifik seperti itu? Kalau Tuhan mengetahui hal yang spesifik seperti halnya mules, yang dihasilkan atas pengalaman empiris, berarti Tuhan pernah mules. Kalau tidak, berarti Tuhan salah. Dan Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Nah, itu yang tidak selesai antara Ibnu Rushd dengan, termasuk Ibnu Taimiyah pun berbicara seperti itu. Tentang bagaimana pemahaman antara khusus dan umum pun dengan jodoh. Yang menjadi jodoh kita itu secara spesifik disebut namanya atau hanya secara konsep aturan main yang berpasang-pasang, karena Al-Quran menyebutkan bahwa setiap dari kita diciptakan berpasang-pasang. Nah, ini yang menjadi satu proses ikhtiar bagi manusia. Dia ihsan itu tidak mungkin misalkan berjodoh dengan ajma kalau dia tidak bertemu di HMI. Misalkan ajma itu lahirnya di Lombok lah misalkan. Ihsan di Bukit Tinggi. Tapi tidak ada proses LK2, tidak ada proses HMI, mungkin enggak dia berjodoh kalau tidak ada proses bertemu. Kan menjadi hal yang berat kita berkata bahwa dikata mungkin, ya mau gimana, dikata nggak mungkin, ya masa kan gitu. Nah itu yang menjadi titik awal saya tidak bisa berani berbicara bahwa secara spesifik takdir itu bagaimana gitu. Karena kita ketika menjabarkan hal demikian pun kan agak berat. Nah, kembali ke kasus bahwa seseorang itu meninggal sebelum menikah, apakah dia memiliki takdir jodoh atau tidak? Lagi-lagi kita berbicara khusus dan umum. Khususnya dari takdir itu apa harus menikah saja? Atau bukan pekerjaan yang cocok bagi kita pun itu sebagai jodoh juga? Atau keluarga yang aman itu pun merupakan jodoh juga? Atau kita beli rumah dengan nyaman itu juga bisa dikata jodoh atau enggak? Kan gitu. Kita terlalu sempit ketika menderivasikan jodoh itu sebagai pernikahan. Paham nggak maksudnya? Nah, itu ya yang kita harus turunkan lagi. Yang dimaksud jodoh itu apa gitu. Terlalu sempit kalau kita berbicara bahwa jodoh itu hanya pernikahan. Karena pekerjaan yang enak pun ya bisa dianggap itu sebagai jodoh. Kerjanya simpel tapi gajinya besar kan kita senang. Wah, ini jodohnya kan gitu. Kerjaannya ribet, gajinya kecil kan kita nggak enak juga gitu. Nah, itu yang menjadi ketidakberanian saya berkata bahwa dia sudah dapat jodoh atau enggak, karena saya tidak berani mengatakan bahwa jodoh itu hanya kita persempit sebagai pernikahan. Takdir itu hanya kita persempit sebagai hal-hal teknis gitulah intinya. Takdir itu terlalu besar kalau hanya untuk mengurusi teknis. Jadi itu teknis dinda kan kalau kata kami kan gitu. Kalau kita datang bawa proposal, itu teknis dinda. Nah, sekelas senior kita juga kan udah nggak mau ngurusin teknis gitu. Apalagi sampai kepada teknis soal takdir. Nah, itulah menurut saya
NDP kenapa memakai istilah keharusan universal supaya dia bisa lebih dipahami, tidak ribet. Karena ketika memakai istilah takdir secara spesifik, ya itu akan ribet. Bukan berarti takdir itu ribet, tapi karena sudah ada cerita sebelumnya bahwa persoalan tentang takdir itu menjadi hal yang debatable dalam sekte-sekte aliran yang kita pahami, ya. Bagian dari perdebatan yang panjang lah soal takdir. Jadi mungkin Ayahanda Nurholis Majid lebih enak memilih bahasa keharusan universal itu. Mungkin. Itu sedikit tambahan. Kembali ke moderator. Terima kasih Mas Ter. Jawabannya sangat panjang ya. Baik, mungkin ada dari Kanda dan Yunda yang lainnya yang ingin bertanya kepada Master kita. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Persilahkan. Bagaimana? Kanda dan Yunda, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin saya sendiri akan selaku moderator ini bertanya kepada Master mengenai bagaimana sih semestinya hubungan antara ikhtiar dan takdir ini, Master? Bagaimana semestinya hubungan antara ikhtiar dan takdir ini? Mungkin kepada Master, kita persilahkan. Bagaimana hubungan antara ikhtiar dan takdir, atau bagaimana semestinya kita menangkap dua itu? Gini ya. Yang pertama, kita sadari betul bahwa ada keharusan universal yang berjalan, ada takdir yang berjalan. Tapi di sisi lain kita pun harus memaksimalkan apa yang dimaksud dengan kemerdekaan manusia, atau istilahnya ikhtiar. Nah, ini lagi-lagi kita kembalikan ke hal yang tadi di bab 2. Karena bab 1 itu pasti berhubungan dengan bab 2, bab 2 berhubungan dengan bab 3. Ini menjadi satu yang lagi-lagi kontradiksi, di mana kita dituntut untuk ikhtiar tapi ada takdir yang berjalan di sana. Di mana kita dituntut untuk menjadi khalifah tapi kita dituntut juga untuk menjadi abdul. Itu kan dua hal yang bertolak belakang. Tapi dua hal itu tidak mesti kita hilangkan salah satunya. Tapi dua hal yang bertolak belakang itu harus kita ambil titik tengahnya. Maksimalkan apa yang dikata dengan kemerdekaan manusia, dengan ikhtiar, maksimalkan itu semua. Dan jangan lupa bahwa simpan satu ruang dalam benak kita tentang keberadaan takdir. Itu menjadi satu hal yang nantinya membuat kita sebagai individu-individu tidak mudah untuk putus asa. Kita akan menerima bahwa ini mungkin semestinya harus seperti ini. Tetapi hal demikian tidak boleh kita kambing hitamkan. Kalau misalkan Pak moderator nilai kuliahnya pengen A tapi nggak pernah kuliah, tapi nanti ujungnya kan dapatnya C, kita bicara mungkin takdirnya udah C, padahal kan itu ada kesalahan di kita. Nah, hal itu yang tidak boleh kita mengkambing hitamkan takdir pun nggak boleh. Tiba-tiba memasrahkan diri terhadap takdir pun nggak boleh gitu. Jadi hal-hal itu yang harus kita ambil keseimbangannya, ambil titik tengahnya, bahwa maksimalkan seluruh ikhtiar kita, tetapi jangan lupa bahwa ada
ada sesuatu hal di luar diri kita yang berlaku. Itu nantinya akan membentuk pribadi-pribadi yang tidak putus asa, ya sesuai dengan paragraf terakhir itu. Bukan penyerahan tiba-tiba, tapi pemahaman utuh terhadap keberadaan takdir, terhadap keberadaan keharusan universal. Itu yang nantinya menjadi rem lah bagi kita. Mungkin itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Master atas jawabannya. Mungkin dari Kanda dan Yunda yang lainnya ada yang ingin bertanya? Izin Waktu kita moderator, masih panjang ini ya. izin Ya, moderator. silahkan Yunda. Baik, terima kasih moderator. Barusan dari penjelasan Master terkait hubungan ikhtiar dan takdir, kan pada poin pertama itu sadar terhadap takdir yang berjalan dan paham dengan ikhtiar. Nah, sekarang ini di zaman sekarang ini saya perhatikan itu kaum remaja sekarang bahkan sampai dewasa awal sekarang itu ikhtiar mereka dan kesadaran mereka terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan itu sangat minim sekali gitu, Master. Nah, timbul pertanyaan saya, bagaimana sih caranya supaya menyadarkan kembali kepada para remaja ataupun kaum dewasa yang terutama kader HMI inilah gitu, bagaimana cara menyadarkan mereka bahwasannya ketika kita harus mengkaitkan antara ikhtiar dan takdir itu harus sejalan gitu. Kan dari penjelasan Master dapat disimpulkan bahwasannya antara ikhtiar dan takdir itu kan saling ketergantungan, ada korelasinya gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka supaya mereka tuh tidak pesimis dalam menjalani satu kehidupan gitu, Master. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin silahkan langsung dijawab, Master. Nah, kalau pertanyaan ini saya simpel aja jawabnya. Bagaimana menyadarkannya? Ajak mereka LK1. Dan ajak kajian NDP. Udah banyak lah teman-teman. Jadi apa ya? Kembalikan kepada bagaimana mestinya dan bagaimana fungsinya kita sebagai kader umat dan kader bangsa. Itu saja sih. Karena dalam NDP itu dari bab 1 sampai bab 8 tidak ada satu kata pun yang secara spesifik dia berbicara untuk HMI. Sok boleh dicek. Bab 1 sampai bab 8 tidak ada satu kata HMI di NDP itu. Oleh karena itu NDP menjadi relevan ketika kita dakwahkan kepada kawan-kawan yang lain, kaum-kaum remaja yang lain. Ya lebih baik ya ikut LK1 lebih baik. Kalaupun enggak ya kita jadikan bahwa NDP sebagai pedoman untuk kita bisa mendakwahkan dalam persoalan keumatan yang ada di sekitar kita. Karena ketika berbicara NDP secara fungsi itu kan berbicara tentang penjabaran akan pasal 9 tentang perjuangan. Ini masih konstitusi Ambon ya. Kalau yang Surabaya kayak katanya sih rubah. Bukan pasal 9. Nah, kita sebagai kader HMI punya tugas untuk berjuang dalam persoalan keumatan kebangsaan. Pertanyaannya bagaimana cara kita berjuang? Ya jawabannya adalah NDP. Maka ketika berbicara tentang kesadaran akan keharusan universal atau takdir di lingkungan kita sekitar, kita bisa menganggap bahwa itu sebagai bagian dari problematika keumatan. Ketika kader HMI melihat satu problematika keumatan, maka tugas kita kan menyelesaikan. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Ya kita kembalikan kalau memang itu ada di NDP ya kita kembalikan ke sana. Cara menyelesaikan itu ya NDP. Oleh karena itu sering di antara kita mengatakan bahwa NDP itu ideologinya HMI. NDP itu cara bermainnya kader-kader HMI. NDP itu ya jabaran dari tafsir perjuangannya kader-kader HMI. Maka ketika kita melihat satu hal yang dianggap itu sebagai problematika keumatan, ya kita pahami NDP dan dakwahkan itu. Kalau menurut saya sih itu. Nah, itu akan menjadi satu polemik besar
ketika kita sendiri sebagai kader HMI tidak paham bagaimana cara berjuang, tidak paham akan ideologinya, tidak paham akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka poin pertama ya kita sendiri harus paham betul akan NDP, dan setelah itu ya kita dakwahkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kalau misalkan kapasitas kita hanya mampu merubah problematika keumatan di lingkungan kampung, ya sudah dirubahnya di sana. Jangan ingin merubah dunia gitu. Rubah yang dekat-dekat aja. Itu menjadi satu titik di mana saya mendapat satu hal yang unik dari NDP itu. Ternyata kan hal yang paling sulit untuk dirubah itu adalah diri kita. Makanya NDP bab pertama satu atau bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu ya berbicara diri kita dulu. Berbicara tentang konsep-konsep atau dasar-dasar kepercayaan, berbicara tentang konsep-konsep kemanusiaan, berbicara kemerdekaan manusia dan bagaimana keharusan universal. Nah, baru setelah kita selesai atas problematika diri kita, baru NDP berbicara tentang individu dan masyarakat. Baru NDP itu berbicara tentang keadilan, baru NDP itu berbicara ilmu pengetahuan. Problematika yang sering kader HMI hadapi, kita ini terlalu banyak ngobrolin tentang masyarakat, tapi kita lupa bagaimana konsep hidup diri sendiri. Tuh. Nah, NDP pun 1-3-nya ngomongin individu dulu, ngomongin pribadi dulu. Jadi pada prinsipnya kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita, lalu setelah itu ya kita terjun dalam persoalan-persoalan keumatan sesuai dengan kapasitas. Catatannya sesuai dengan kapasitas. Jangan melebihi kapasitas lah. Baru 24 tahun jadi bendahara partai kan korupsi juga. Nah, itu kan di luar kapasitas. Kasus yang baru-baru kan gitu. Ya kapasitasnya jadi bendahara kelas, jadi bendahara partai kan repot. Nah, itu mungkin kembali ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas. Jawaban yang sangat menarik ya. Makin lama makin hangat diskusi kita kali ini. Mungkin dari Kanda dan Yunda, silahkan. Ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan. Kanda dan Yunda sekalian. Mungkin dari Kanda dan Ayunda dari cabang Cirebon. Selamat datang ya. Tambah erat satu kita semoga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin Kanda dan Ayunda. Kalau tidak ada, ini ada yang ingin bertanya ini Master melalui chat saya kepada saya. Ya, berbicara mengenai tentang kemerdekaan, konteks ini kan dijelaskan bahwasanya kemerdekaan manusia itu dibatasi oleh kemerdekaan manusia yang lainnya. Nah, begini Mas Ser, ketika kita diberikan sebuah kemerdekaan selaku insan manusia, tapi kok kenapa sih kemerdekaan kita ini dibatasi oleh kemerdekaan manusia lainnya? Nah, inti dari sebuah kemerdekaan itu kan keikhlasan. Nah, banyak manusia itu yang ketika kemerdekaan dia ini, kebebasan dia ini ketika dibatasi oleh kebebasan orang lain, banyak mereka yang tidak ikhlas. Berarti kan nggak sampai konteks kemerdekaan dia ini, Mas. Mungkin itu kalau dia tidak ikhlas berarti dia tidak merdeka gitu aja. Jadi prinsipnya bukan dulu berbicara kemerdekaan yang lain, berbicara kemerdekaan kita dulu. Kalau nyatanya kita dibatasi oleh orang tapi kita tidak ikhlas,
Berarti kan kita tanya dulu, kita udah merdeka tak belum? Itulah yang menjadi prinsip dasar, harus sesuai dengan pilihan itu. Yang dimaksud oleh kebebasan orang lain itu kan nanti bentuknya beda-beda. Seperti bentuknya itu hukum adat, norma, undang-undang. Nah, proses dari satu bentukan dari keharusan universal itu kan tidak tiba-tiba, melainkan melalui dialektikanya dulu. Seperti hukum adatnya orang Sunda, ya tentu dia beda dengan hukum adatnya orang Sumatera misal. Ketika dia berkunjung dari Sunda ke Sumatera, prinsip dasarnya kan kita harus memahami dulu bahwa ada hukum, ada keharusan universal yang kita harus hargai sesuai dengan hukum adat Sumatera misalkan. Maka ketika kita berkunjung ke sana tidak lagi merasa terbebani, tidak lagi merasa terpaksa harus mengikuti hukum adat di sana, karena prinsip dasarnya kita memahami. Jadi prinsip dasarnya itu setelah merdeka ya kita memahami bahwa ada hukum-hukum itu, ada keharusan-keharusan universal itu, ada batasan-batasan itu. Kalau misal saya datang ke Sumatera lalu saya tidak nerima dengan hukum yang berlaku di sana, dengan hukum adat yang berlaku di sana misal, lalu kita terpaksa, ya kan yang salah hukumnya apa? Sayanya kan pasti sayanya. Suruh siapa datang ke sini kan gitu. Misal. Jadi ya kalau kita merasa terpaksa ya berarti kan kita tidak merdeka, gitu saja. Berarti ada yang salah lah, dan yang salahnya itu ya pasti di diri kita. Nah, keharusan universal itu tidak berbicara boleh atau tidak, tapi pemahaman kita yang membatasi itu. Contoh misal ada nggak sih yang melarang kita ke jalan raya terus telanjang? Ada nggak? Nggak ada. Tapi mau nggak kita ngelakuin itu? Kan nggak mau. Berarti kan kita merdeka atas pilihan tidak mau itu. Oh, nggak ada yang melarang kita turun ke jalan telanjang juga, nggak ada yang melarang kok. Kalau kita nggak punya malu ya tinggal turun kan gitu. Tapi kan kita nggak mau. Nah, kita milih tidak mau itu kan merdeka. Nah, kebebasan kita dibatasi oleh keharusan universal itu ya hukum-hukum itu, hukum norma yang berlaku di sekitar kita. Kapan juga kita menyepakati itu kan nggak tahu. Tapi tiba-tiba kan normal kita berbicara bahwa kita nggak mau ke jalan dengan telanjang, padahal nggak ada yang larang. Padahal kan kita bebas telanjang. Sederhananya gitulah. Kalau kita mau bebas tanpa dibatasi oleh orang lain ya berarti kan kita harus menjadi orang gila. Kalau dia nggak terkena oleh batasan-batasan universal, bebas saja dia mau bagaimanapun. Mungkin itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Master. Mungkin ada dari Kanda yang ingin bertanya sebelum kita minta nanti inti dari bab 3 ini kepada Master untuk penutupnya. Baik, jikalau tidak ada, mungkin Master bisa untuk penutupnya inti dari poin bab 3 ini, Master. Silakan, Master. Inti dari bab 3 ini ya lagi-lagi saya menekankan untuk teman-teman baca teksnya secara utuh. Itu yang pertama. Dan tidak boleh langsung loncat bab per bab. Maksudnya tiba-tiba baca bab 3, tiba-tiba baca bab 6 misalkan. Itu harus dipahami betul secara utuh dari bab 1. Karena itu berkesinambungan satu sama lain. Kalau inti dari bab 3 itu, bab 3 itu dianggap dia sudah selesai dalam persoalan kepercayaan. Karena sudah dibahas duluan di bab 1. Makanya ada yang dimaksud dengan pembahasan takdir. Karena dia sudah selesai dulu bab 1-nya. Kalau bab 3 kita masih
tidak mau menerima akan adanya takdir, berarti bab 1 nggak selesai. Karena itu ada di paragraf bab 1 pembahasan mengenai keharusan universal. Pun di bab 1 pun dia berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita harus memahami NDP secara utuh dari bab 1 sampai bab akhir supaya tidak terjadi hal yang disorientasi lah. Kalau intinya dari bab 3 itu dia berbicara mengenai tentang lanjutan dari keikhlasan yang nantinya menghasilkan satu manusia yang merdeka karena dia memilih sesuatu atas dasar pilihannya dan mau menjalankannya secara ikhlas. Selanjutnya setelah dia menyadari bahwa adanya kemerdekaan dan dia menjalankan segala sesuatu setelah dia memilih itu, dia tidak akan ceroboh karena menyadari bahwa selama dia hidup di dunia ada hukum sebab akibat yang berlaku dan setelah itu dia akan menerima konsekuensi apa yang telah dia lakukan di dunia. Selanjutnya setelah manusia menyadari bahwa ada kemerdekaan di setiap individu, dia mulai berbicara mengenai batasan-batasan yang dimaksud oleh NDP bab 3 yaitu keharusan universal. Hal demikian yang akan menciptakan satu kehidupan sosial yang lebih baik, tidak ada bentrok antar kemerdekaan di antara manusia, dan segala hal yang dia lakukan atas dasar pilihannya akan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ketika tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia tidak akan putus asa karena sebelumnya kita sudah menanamkan bahwa ada satu hal di luar kemampuan kita yang mengatur segalanya yang dimaksud dengan takdir. Oleh karena itu, bab 1, bab 2, bab 3 sangat berkesinambungan setelah kita menyadari bahwa pilihan atas kepercayaan yang benar oleh kita pegang. Selanjutnya tentang konsep-konsep kemanusiaan kita pegang, menciptakan manusia-manusia yang progresif, kalau istilah ahli syariat ya tidak regresif. Yang progresif itu yang ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas ya tidak mungkin progresif. Sesuatu hal tidak mungkin tercipta dengan baik kalau kita tidak ikhlas. Nah setelah itu baru menciptakan manusia-manusia yang tidak mudah putus asa. Maka konsep dari NDP 1, 2, 3 diharapkan itu mencetak pribadi-pribadi kader HMI supaya lebih baik lagi. Sebelum nanti dia berbicara lebih besar tentang bagaimana kehidupan di masyarakat, bagaimana memproduksi keadilan baik secara ekonomi maupun sosial, bagaimana dia berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Karena nanti pada poin akhirnya ilmu itu merupakan sesuatu hal yang suci dan dia tidak mungkin masuk dan bisa diterima oleh setiap individu yang masih tanda kutip kotor lah gitu. Maka prinsip dasarnya kita harus menyelesaikan dulu persoalan pribadi supaya nanti ke depannya kita bisa beradaptasi melalui masyarakat dan kita bisa menjadi insan-insan pelopor keadilan baik sosial dan ekonomi. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Dan terakhir, terima kasih atas kesempatan bersilatul fikrinya dengan kawan-kawan di HMI Komisariat Tarbiyah Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua, terkhusus bagi kawan-kawan yang mampu meluangkan waktu untuk hal-hal yang bernilai kebaikan ini. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk penutup kita Kanda kita, Bangda kita, Bang Muhammad Ihsan selaku Ketua Umum Komisariat Tarbiyah untuk menyampaikan banyak katanya mungkin. Pada Tum Ihsan silakan Tum. Ya, baik.
Terima kasih moderator. Sebelumnya mohon izin pada kawan-kawan, mungkin sinyal di tempat saya sedikit bermasalah gitu ya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Master Fajar yang telah bersedia begitu berikan sedikit banyaknya mengenai NDP bab 3. Semoga apa yang Abang dah sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kami, terkhususnya di HMI Cabang Bukit Tinggi, Komisariat Tarbiyah dan Keguruan, dan ilmu-ilmu yang telah dipaparkan oleh Bang Fajar itu dapat diimplementasikan. Ya, mungkin sekian bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tulisan telah memaparkan sepatah katanya. Mungkin untuk penutup, mohon izin Master ya, kita foto bersama terlebih dahulu Master. Dan kepada Kanda dan Linda sekalian, mohon izin untuk kameranya di-on-kan semuanya. Mungkin kita minta tolong kepada Ayunda Vera untuk mengambilnya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Masih ada yang belum buka itu karena Terima kasih. Ayu. Ya, mohon izin kepada Kanda Ayunda sekaliannya. Silakan di-on-kan kameranya. Ini untuk dokumentasi ya. Tidak bisa kita berikan pemain kepada orang lain kita tidak ada buktinya kan. Mungkin Yunda Vera silahkan. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih banyak kepada Master Fajar Rahmawan yang telah memaparkan materi tentang NDP bab 3, berbicara mengenai kemerdekaan manusia dan keharusan universal ikhtiar dan takdir. Ya, sebagaimana pesan dari Master beliau mengatakan ketika kita mempelajari NDP seharusnya kita itu harus mempelajarinya dari mulai bab 1, bab 2, bab 3. Jangan langsung loncat ke bab 3 ataupun bab lainnya. Karena apa? NDP itu berkelanjutan antara bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Nah, di pembahasan bab 3 ini Mas Fajar mengatakan NDP ini bukan lagi teks yang seram. Bukanlah karena NDP ini sama dengan teks lainnya, bisa kita dialogkan bagaimana sesuai dengan kemauan kita pribadinya. Nah, di bab 3 ini kita berbicara tentang kemerdekaan manusia. Ya, manusia itu bisa dikatakan sebagai manusia yang merdeka ketika dia telah ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Nah, selama manusia itu hidup di atas dunia, dia itu akan disertai dengan hukum sebab dan akibat. Nah, ini dia hanya mendapatkan hukum akibat dari apa yang telah dia lakukan selama di dunia ini. Dan pada intinya kemerdekaan manusia itu dibatasi oleh kemerdekaan manusia lainnya. Terima kasih kepada Master yang telah memaparkan materi NDP ini. Salam kenal kepada Master Fajar. Dan terima kasih juga kepada Ayunda, Kanda sekalian, baik itu dari HMI Cabang Cirebon yang telah bergabung. Ya, selamat malam ya Kanda dan Ayunda. Dan terima kasih juga kepada seluruh Kanda dan Ayunda HMI Cabang Bukit Tinggi, khususnya ke Komisariat Tarbiyah dan Keguruan yang telah bergabung dalam ini dalam rangka follow up akbar membahas tentang NDP bab 3. Dan insya Allah pada hari Selasa kita akan melanjutkan NDP bab 4 yang mana pematerinya yaitunya Ketum BPL HMI Cabang Padang. Terima kasih kepada anda sekalian. Mohon maaf saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kepada Allah kita mohon ampun, sama manusia kita saling memaafkan. Yakin usaha sampai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live tuh. Dipersilahkan. Ya, ya Master, siap Master. Woi, izin live-nya. Abang di Apa tuh? abang. Pak Ira yang nonton Kainta. Happy birthday Kak Ada Inta. kami sih di kos kok. Keren kolornya. Sabar. Tunggu loh, sebelum HBD-an, jadi Biswa tadi cukup bagus tadi, dan moderatornya pun aktif gitu kan, dan bisa lo mengkondisikan kawan-kawan gitu. Kalau bisa Biswa kawan-kawan P3 mengkondisikan lo balik untuk moderator biar ndak keteteran Wak Biswa. Sebab kalau online kok kan payahnya sinyal tuh moderator yang kaku gitu. Tagang sih gitu. Apalagi pembahasan Wak kini NDP kan. Bang. Jadi kalau bisa carilah moderator yang model-model Pak Kabir gitu. Siap 3A ya? Siap Bang, insya Allah. Siap Tom. Keren. Nah, tuh apresiasi lah yang sebesar-besarnya untuk ketiga komentar loh. Luar biasa. Nah, lah lanjutlah. Yang kedotan lah. Kedua tali betul ya. Itulah. Hmm. Bagus si Azma. Takana waktu screening NDP aja Bang Fajar. Oh, lahir lah Tom. Ini mana? Tadi itu ada Master Acep tuh Tom. Tuh ngelola pas LK2 lo tuh. Oh. Ya. Iya, nampak tadi. Ibal lah mantap tuh apa kesimpulan bab 3 tadi. Kajan lalai. Sebentar NDP sudah selesai screening tuh. Doakan sebang Tom. Harus. Ayo balik ke konsep ikhtiar tadi ya kan. Tak bisa dia doa aja doh. Mungkin kalau bisa didoan kader kok didoan LK3 sudahnya. Bang LK2. Tetap harus diiringi dengan usaha tapi enggak. Baru baca buku betul. Mantap tuh. Support harus. Tuh kan kawan yang lain bagai. Kok kawan-kawan yang lain kok bagus. Tidak ada nampak wajah. Lah hanyut. Kawan. Oke, Besok minta ajak tolong Cik sama Vera apa tuh Bang? untuk mengontak Bang Fajar sampai saya terima kasih lah bagi materi. Jadi Bang Tom, siap Bang Tom. Oke, siap ya. Oke, siap Bang Yalah. Tom. Abang izin live lo lah. Beko kalau bahannya kita bahas di rumah yang lebih kecil, oke? Oke, siap tuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Kanda Yunda. Oke. Mungkin nggak ada lagi. Izin Iya, bahas kita di sama-sama WA, live ya, Yunda, ya. bahas di WA sih Kanda. Ada yang perlu dibahas. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.